Bab 399. Pelan sedikit, aku takut sakit. Wanita berambut merah langsung membelalakkan mata ketika melihat sumpit itu semakin dekat. Aku akan mati. Inilah pemikiran terakhir yang muncul dalam benak wanita berambut merah. Berjumpa dengan orang yang lebih kejam darinya. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara Grace, "Sander." Sumpit berhenti di kening wanita berambut merah 1 cm. Sander menoleh ke Grace, lalu Grace berkata, "Jangan bunuh dia." Sander menganggukkan kepalanya, "Baik." Usai berkata, dia menyimpan kembali sumpitnya lalu berjalan ke sampingnya Grace. Grace langsung menghela napas lega. Dia menarik tangannya Sander dan berkata dengan sedikit terharu, "Terima kasih." Grace tahu, pria ini tidak akan sembarangan menuruti perkataan orang lain. Wanita berambut merah yang baring di lantai sudah gemetaran. Tadi ada kalanya dia merasa dirinya sudah meninggal. Pada saat itu, dia sudah ketakutan setengah mati. Pertama kalinya berjumpa dengan orang yang begitu kasar. Tanpa banyak basa-basi langsung membunuh orang. Hal ini juga menggemparkan orang-orang tiada batas klub. Monica langsung membawa sekelompok pengawal datang kemari. Grace memandang ke arah Monica dan berkata, "Bu Monica, bantu aku selesaikan." Usai berkata, dia mengeluarkan sebuah kartu lalu diberikan kepada Monica dan berkata, "Aku ingin membuat kartu member Diamond." Mendengar perkataan ini, mata Monica langsung berbinar dan berkata, "Baik-baik." Setelah itu, Monica menerima kartu dan menyuruh orang untuk menyeret keluar beberapa mayat itu. Mary berjalan ke samping wanita berambut merah, lalu memapahnya berdiri. Wanita berambut merah melihat Sander yang ada di kejauhan dengan muka ketakutan. Mary memandang ke arah Sander, lalu berkata dengan sedikit emosi, "Tuan Ye, apa perlu sampai merekrut nyawanya?" Sander berpikir sejenak dan berkata, "Nona Mary, apa kamu merasa aku sangat kejam? Tapi apa kamu pernah berpikir, kenapa aku melakukan hal seperti ini? Temanmu ini terus menyindirku. Awalnya aku juga tidak ingin berkata banyak dengannya, tetapi dia malah sok hebat di depanku. Setelah keluar, bahkan ingin membunuhku. Jujur saja, orang sepertinya di daerahku pasti akan mencelakai semua orang. Orang yang tidak memiliki otak seperti ini berada di alam semesta Guanxuan. Jika mengganggu orang yang tidak seharusnya, pasti akan mati." Sander lanjut berkata, "Sepertinya kamu juga tahu sikapnya, tapi malah tidak baik-baik mendidiknya. Kamu juga salah, jujur saja. Tadi aku juga ingin memukulmu." Mary memelototi Sander, lalu jantung berdetak dengan kencang. Sander lanjut berkata, "Menghukumnya. Jika dia tahu, kedepannya akan baik-baik menjadi manusia, bukannya hal yang baik." Mary memandang ke arah Sander dan berkata, "Tuan Ye, dia memang sedikit nakal, tapi juga tidak sampai tahap harus mati, kan?" Sander memandang ke arah Mary, kemudian muncul sebuah sumpit di tangannya. "Jika kamu masih membantah, aku akan membunuhmu." Ekspresi wajah Mary langsung kaku, meskipun dia sangat emosi, dia juga tidak berani berkata apapun. Mary menghirup napas dalam-dalam, lalu memeluk wanita berambut merah pergi. Pada saat ini, Grace mendadak berkata, "Tunggu." Mary menoleh ke arah Grace. Grace pun berjalan ke hadapan Mary. Dia memandang Mary dan berkata dengan tenang, "Nona Mary, keluarga Su tidak akan bekerja sama denganmu." Mary menatap Grace dan berkata, "Kamu yakin? Apa kamu tahu, keluarga Su sudah mengeluarkan pengorbanan seberapa besar untuk tanah di kota Yanjing itu?"
Grace menganggukkan kepala dan berkata, "Nona Mary, apa yang dilakukan Sander adalah sikap dari keluarga Su. Jika keluarga Gu ingin membalas dendam, silakan saja." Usai berkata, dia menarik Sander pergi jauh. Mary melihat Grace dan Sander pergi, dia pun diam tak berkata. Setelah keluar dari Tiada Batas Club, Sander berkata dengan nada lembut, "Maaf, sudah membuat masalah bagimu." Grace tersenyum dan berkata, "Aku juga tidak suka dengan gadis kecil itu, kenapa dia meremehkanmu? Memang siapa dia?" Sander terdiam sejenak dan berkata, "Bagaimana dengan kerja sama kalian?" Grace tersenyum tipis dan berkata, "Tidak apa-apa, paling hanya untung sedikit saja." Sander pun diam saja. Sander mendadak menarik Sander berjalan masuk, "Ayo, kita pergi makan." Usai berkata, dia membawa Sander ke restoran, lalu memesan beberapa makanan dan bir. Tadi dia terus berbicara, tidak sempat makan, maka itu sekarang sangat lapar. Sander tersenyum dan mulai makan. Grace mendadak bertanya, "Kamu minum?" Sander menganggukkan kepalanya, "Minum." Grace pun membuka sebotol bir untuk Sander, lalu diberikan kepada Sander. Dia juga membuka satu unutek dirinya, lalu bersulang dengan Sander, "Habiskan." Setelah itu, dia pun meneguk beberapa teguk. Mereka berdua makan sambil minum arak. Tidak lama kemudian, mukanya Grace langsung memerah. Melihat Grace masih mau minum, Sander langsung berkata, "Jangan minum lagi." Grace menggelengkan kepalanya, "Tidak, ayo lanjut lagi." Usai berkata, Grace langsung meneguk habis bir yang ada di tangannya. Sander melihat Grace dan berkata, "Jika mereka tidak bekerja sama denganmu, kamu." Sander mendadak berteriak, "Sander!" Sander terdiam. Grace menatap Sander dan berkata, "Kamu mengira aku marah karena masalah kerja sama, ya?" Sander menganggukkan kepalanya. Grace memelototi Sander dan berkata, "Aku mana mungkin marah karena masalah kerja sama. Aku marah karena kenapa wanita itu tidak menghormatimu, atas dasar apa?" Setelah itu, Grace menggelengkan kepala sambil tersenyum, "Semua ini karena keluarga Gu sama sekali tidak memandang penting keluarga Su. Jika keluarga Qin dan keluarga Yang, memang dia berani memandang rendah kamu." Sander diam saja. Grace mendadak mengeluarkan sebuah kartu lalu diberikan kepada Sander. Sander pun tercengang dan berkata, "Apa ini?" Grace memandang Sander. Meskipun keluarga Gu bukan 4 keluarga besar, juga termasuk pihak kuat dalam kota Yanjing. Hari ini kamu membunuh orang mereka, lalu memukul nona muda mereka. Mereka pasti tidak akan mengampunimu, uang yang ada di dalam kartu sudah cukup untuk seumur hidupmu. Sander merasa terharu melihat kartu bank yang diberikan oleh Grace. Dia memandang Grace dan berkata, "Aku pergi, mereka pasti akan mencari masalah dengan keluarga Su." Grace berkata dengan tenang, "Tenang saja, aku ada cara untuk menghadapinya." Sander bertanya, "Cara apa?" Grace diam sejenak dan berkata, "Kamu tidak perlu tanya terlalu banyak. Sekarang segera meninggalkan kota Baiyun, setelah masalah ini berlalu, aku akan pergi mencarimu. Ponsel jangan hilang, ada nomor kontakku di dalam sana. Jika aku tidak mencarimu, kamu jangan mencariku, apa kamu mengerti?" "Kamu." Sander menganggukkan kepala dan berkata, "Baik, ayo kita makan dulu." Grace memandang Sander sekilas dan berkata, "Ayo minum." Setelah itu, dia mengambil botol arak lalu bersulang dengan Sander. Grace masih mau minum, tetapi Sander menghentikannya.
Jangan minum lagi. Grace menggelengkan kepala lalu menghabiskan satu botol arak. Sander mengerutkan keningnya. Grace masih ingin minum. Sander mendadak berkata, "Kalau begini terus, aku marah loh." Grace memandang Sander. Mukanya memerah dan berkata, "Lia, iya, tidak minum lagi." Sander menganggukkan kepala dan berkata, "Ayo kita pulang." Awalnya dia masih ingin tanyakan informasi mengenai Tiada Batas Club, tetapi kondisi Grace sekarang, maka hal ini hanya bisa diundur. Sander membawa Grace keluar dari restoran. Mereka berdua masuk ke dalam mobil. Grace pun bersandar di bahunya Sander. Mobil pun bergerak. Di saat tiba di luar apartemen, Grace mendadak berkata, "Berhenti." Sopir langsung berhenti di pinggir jalan. Grace memandang ke arah Sander dan berkata, "Kita jalan-jalan dulu." Sander menganggukkan kepalanya. Mereka berdua pun turun dari mobil dan jalan kaki. Grace mendadak memeluk lengannya Sander, bagaikan sepasang kekasih. Langkah kakinya terhuyung-huyung. Sander sedikit bimbang saat melihat Grace memeluk lengannya. Dia ingin menarik keluar, tetapi Grace memeluk lebih erat. Grace mendadak bertanya, "Aku tanya satu pertanyaan, kamu jawab dengan jujur padaku." Sander menganggukkan kepalanya, "Baik." Grace bertanya, "Jika aku dan Yunita, kamu pilih siapa menjadi pacarmu?" Sander tercengang dan berkata, "Pacar saja kok, tidak boleh pilih dua-duanya." Grace memelototinya dan berkata, "Jangan mimpi." Sander berkata dengan serius, "Apakah pacar ada arti lain?" Grace menganggukkan kepalanya. Sander pun bertanya dengan kaget, "Apa artinya?" Grace merenung sejenak dan lanjut berkata, "Pacar lebih mesra dari teman." Sander bertanya, "Istri, ya?" Grace menggelengkan kepalanya, "Bukan, tidak seperti istri, tapi lebih mesra dari teman." Sander kebingungan dan berkata, "Hubungan apa itu?" Grace berkata dengan tenang, "Yaitu, tidak menikah, tetapi boleh tidur satu ranjang." Sander langsung tercengang. Bima Sakti memang berbeda. Grace memandang Sander dan berkata, "Kamu pilih siapa?" Karena hari ini minum arak, dia barulah berani bertanya demikian. Jika di hari biasa, dia tidak mungkin berani. Sander merenung sejenak dan berkata, "Aku sudah menikah." Grace tercengang, dia memelototi Sander. Sander berkata dengan serius, "Lalu, aku memiliki beberapa wanita." Grace mengedipkan matanya, "Beberapa wanita?" Sander menganggukkan kepalanya. "Haha." Grace mendadak tertawa, dia pun membelalakkan mata ke arah Sander, lalu berkata, "Kamu kira dirimu adalah kaisar atau raja, bisa memiliki banyak istri dan selir. Pantas saja Yunita bilang, jangan percaya dengan perkataanmu." Sander pun terdiam. Pada saat ini, Sander menyadari Grace sudah mulai berdiri tidak stabil. Sander langsung berkata, "Ayo kita pulang." Grace menganggukkan kepalanya. Sander membawa Grace kembali ke apartemen. Grace langsung lari masuk ke kamar mandi dan muntah. Sander langsung mendekatinya. Saat masuk ke kamar mandi, dia langsung terdiam. Grace muntah ke badannya sendiri. Sander langsung memeluknya, lalu mengambil handuk yang ada di samping membersihkan badannya. Pada saat ini, Grace mendadak memeluknya dan berkata, "Apa besok kamu akan pergi?" Sander berkata, "Kamu istirahat dulu." Usai berkata, dia memeluk Grace ke ranjangnya, lalu perlahan-lahan membuka bajunya. Grace yang dalam kondisi tidak sadar merasakan pakaian di tubuhnya sudah terbuka. Dia ingin melawan,
Tetapi saat teringat besok Sander akan pergi, lalu tidak tahu akan berjumpa lagi, dia pun tidak meronta. Tangan yang menggenggam erat baju pun dilepaskan dan berkata, "Kamu pelan sedikit, aku takut sakit." Pada saat ini, Sander mendadak menarik selimut, lalu menutupi badannya, "Baik-baik istirahat." Usai berkata, Sander langsung keluar dari kamar. Grace tercengang dan berkata, Kamu tidak bermaksud itu." Sander memandang ke arah Grace, "Apa?" Muka Grace langsung memerah, dia pun menarik selimut menutupi wajahnya, "Pergi sana." Sander tersenyum, dia keluar dari kamarnya Grace. Lalu, baru keluar dia langsung berjumpa dengan Yunita. Yunita memandang Sander dan berkata, "Kamu tidak tidur dengannya, ya?" Sander mengetuk kepalanya Yunita dan berkata, "Pikiran yang kotor." Yunita mengedipkan mata dan sedikit penasaran berkata, "Kenapa tidak?" Sander menggelengkan kepalanya, "Sebelum siap untuk menjaga seorang wanita seumur hidup, maka jangan membuka bajunya." Baginya, jika sudah tidur bersama maka harus hidup bersama seumur hidup. Tetapi, sekarang dia dan Grace tidak termasuk cinta. Jika sembarangan tidur dengan wanita, bukannya sama seperti binatang. Lalu, malam ini Grace dalam kondisi mabuk, dia sendiri mungkin tidak tahu apa yang dia lakukan. Sander tidak suka memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Yunita pun berdiri diam di tempat. Grace yang berada di kamar pun menundukkan kepala dan tidak berkata. Sander berkata, "Dia mabuk, kamu temani saja." Usai berkata, dia berjalan ke arah tasnya Grace, lalu mengambil keluar 3 rangkap perjanjian kerja sama dan berjalan keluar. Yunita yang berdiri diam di tempat pun melihat Sander pergi, lalu dia masuk ke dalam kamar. Saat melihat Yunita yang masuk, muka Grace semakin memerah, dia langsung menutupi kepalanya dengan selimut. Salah paham. Dirinya sudah salah paham. Benar-benar hal yang sangat memalukan. Seorang pria malah tidak melakukannya, benar-benar menyebalkan. Salah, benar-benar memalukan. Bersambung. Bab 400 Teman Lama. Setelah meninggalkan apartemen, Sander pun naik ke mobilnya Grace yang berhenti di bawah lalu berkata, "Coba cari tahu Nona Mary tinggal di mana." Sopir itu langsung berkata, "Tunggu sebentar, Tuan Y." Setelah itu, dia pun menelepon. Tidak lama kemudian, dia menoleh ke arah Sander dan berkata, "Tuan Y, mereka pergi ke rumah sakit kota." Rumah sakit kota. Rumah sakit terbaik di kota Bayun. Sander menganggukkan kepala dan berkata, "Pergi ke rumah sakit kota." Sopir itu tidak banyak tanya, dia langsung menyalakan mobilnya. Sebelum pergi, dia sudah mendapatkan perintah untuk menghormati Sander, ditambah hubungan dekat Sander dan Grace, dia tentu saja mengerti semua ini. Tidak lama kemudian, mobil pun melaju kencang. Beberapa saat kemudian, sopir membawa Sander ke rumah sakit kota. Sander memandang sopir dan berkata, "Pak, kamu bantu cari tahu di mana 2 wanita itu sekarang berada." Sopir itu diam sejenak barulah berkata, "Tuan Y, tunggu sebentar." Setelah itu, dia pun mengeluarkan ponsel dan menelepon. Tidak lama kemudian, dia meletakkan ponselnya dan berkata, "Tuan Y, ikut aku." Setelah itu, dia membawa Sander turun dari mobil. Sopir itu membawa Sander masuk ke dalam rumah sakit, lalu menuju ke kamar pasien VIP. Ada belasan pengawal yang berdiri di depan kamar pasien itu. Sopir itu langsung berjalan ke sana lalu berbisik dengan ketua dari kelompok pengawal ini. Ketua itu pun melirik Sander lalu berbalik badan masuk.
Beberapa saat kemudian, pengawal itu berjalan keluar. Dia memandang Sander dan berkata, "Silakan masuk." Sander menganggukkan kepalanya, lalu berjalan masuk ke kamar pasien. Namun, saat melangkah maju, pengawal itu langsung mengadang Sander dan berkata, "Dilarang membawa senjata." Sander menggerakkan tangan kanannya, kemudian belasan sumpit pun jatuh dari lengan bajunya. Pengawal itu melirik Sander sekilas lalu membuka pintu dengan pelan. Sander berjalan masuk, hanya ada Mary dan wanita berambut merah di dalam kamar pasien itu. Sekarang wanita berambut merah sudah tertidur. Ekspresi wajah Mary sangat datar ketika melihat Sander. "Apa Tuan Ye ingin datang membunuh kami?" Sander berjalan ke samping, lalu melihat beberapa pengawal yang ada di belakangnya dan berkata, "Nona Mary, suruh mereka keluar saja. Jika aku benar ingin membunuh kalian, mereka tidak mungkin bisa melindungimu." Saat mendengar perkataan ini, ekspresi wajah beberapa pengawal langsung datar. Pada saat ini, Mary mendadak berkata, "Kalian keluar." Beberapa pengawal itu sedikit kebingungan lalu mundur keluar. Mary melihat surat perjanjian yang ada di tangannya Sander dan berkata, "Tuan Ye, kamu datang untuk memaksaku menandatangani surat perjanjian ini." Sander memandang ke arah Mary dan berkata, "Nona Mary, kamu kemari." Mary mengerutkan kening, tetapi dia juga berjalan mendekati Sander. Sander menunjuk sebuah pohon besar yang ada puluhan meter dari jendelanya. "Nona Mary, apa kamu melihat pohon itu?" Mary sedikit kebingungan, tetapi Sander mendadak mencabut sehelai rambutnya, lalu membuka telapak tangan dan mengendalikan batinya. Seraas. Seketika, pohon besar yang ada di belasan meter langsung terbelah dua dan tumbang. Pohon besar itu pun merasa tak berdaya. Mary langsung membelalakkan matanya melihat adegan ini. "Kamu." Sander melihat Mary dan berkata, "Nona Mary, aku tahu. Kamu adalah orang yang bijaksana dan pintar. Aku yakin, kami tidak akan menyuruh keluarga Gu untuk membalas semua dendam ini, betul?" Mary memandang Sander dan berkata dengan panik, "Kamu adalah pesilat kuno atau kultivator abadi?" Sander bertanya, "Mana yang lebih hebat?" Mary menjawab dengan serius, "Tentu saja kultivator abadi." Sander pun menganggukkan kepalanya, "Aku adalah kultivator abadi." Mary memandang Sander dengan muka kaget. Sekarang energi spiritual di Lowata sangatlah tipis. Jangankan kultivator abadi, bahkan pesilat kuno saja sudah sangat langka. Hanya keluar dari sini, hingga ke sekte galaksi barulah bisa melatihnya. Lalu, orang yang bisa pergi ke sekte galaksi bukanlah orang biasa. Kalau bukan memiliki latar belakang yang kuat, maka memiliki telanta yang menakutkan. Apakah orang yang berdiri di depannya ini berasal dari sekte galaksi? Saat berpikir demikian, ekspresi wajah Mary langsung serius. Sander memandang Mary dan diam tak berkata. Sekarang dia menyimpan energi spiritual, lalu hanya bisa mengeluarkan 3 energi pedang. Tadi mengeluarkan 1 sudah membuat dia merasa sedih. Mary memandang surat perjanjian yang ada di tangannya Sander. Pada saat ini, Sander lanjut berkata, "Nona Mary, begini saja, kamu menandatangani surat perjanjian ini, aku berutang budi padamu. Tentu saja, jika kamu tidak mau juga tidak apa-apa." Mary memandang Sander dan berkata, "Tidak tanda tangan juga tidak apa-apa." Sander menganggukkan kepalanya, "Lia, bebas. Aku tidak akan memaksa orang lain." Mary langsung berkata, "Aku tidak akan menandatangani." Sander menganggukkan kepalanya, lalu berbalik badan tanpa berpikir panjang.
Mary langsung tercengang, lalu di saat Sander akan berjalan keluar, Mary mendadak memanggilnya, "Tuan Ye." Sander berbalik badan memandang ke arah Mary. Mary pun berjalan ke depan Sander, lalu mengambil 3 rangkap surat perjanjian itu dan menandatanganinya barulah dikembalikan kepada Sander. "Tuan Ye, ingat, kamu berutang budi padaku." Sander menganggukkan kepalanya, "Lia." Usai berkata, dia pun mengambil surat perjanjian dan berjalan keluar. Mary mendadak bertanya, "Tuan Ye, maaf, apakah kamu berasal dari Sekte Galaksi?" Sander merenung sejenak dan berkata, "Sekte Galaksi adalah milikku." Usai berkata, dia langsung berbalik badan dan pergi. Mary terdiam di tempat dan menggelengkan kepala berkata, "Anak remaja sekarang memang suka membual." Setelah kembali ke apartemen, Sander menyadari Yunita tidur di sofa. Sander berjalan ke sampingnya Yunita, lalu memeluk Yunita kembali ke kamarnya. Di saat meletakkan Yunita ke ranjang, dia langsung membelalakkan mata dan memelototinya. Sander mengedipkan mata dan berkata, "Masih belum tidur?" Yunita menggelengkan kepalanya. Sander tersenyum dan berkata, "Sedang tunggu aku." Yunita menganggukkan kepalanya. Sander duduk di samping ranjang dan berkata, "Apa yang ingin kamu tanyakan?" Yunita memandang Sander dan berkata, "Kamu bukan orang biasa, kan?" Sander menganggukkan kepalanya. Yunita bertanya, "Jadi, kamu benar pangeran dari galaksi lain?" Sander kembali menganggukkan kepalanya. Yunita langsung bangkit duduk, dia memandang Sander dan berkata, "Selain Bima Sakti, masih ada galaksi lain?" Sander menganggukkan kepala dan berkata, "Ada, lalu ada banyak sekali." Yunita lanjut bertanya, "Apa ada dewa?" Sander merenung sejenak dan berkata, "Ada banyak orang yang menganggap diri sendiri adalah dewa." Yunita lanjut bertanya, Kamu seberapa hebat?" Sander tersenyum berkata, "Satu seranganku bisa membuat Bima Sakti terbelah menjadi 2." Yunita tercengang, lalu memelototinya, "Jangan membual." Sander pun tertawa. Yunita mendadak melihat cincin yang ada di jarinya dan berkata, "Cincin ini benar benda yang paling berharga yang kamu miliki." Sander menganggukkan kepalanya, "Lia, benda yang paling berharga di Bima Sakti." Yunita menatap Sander dan berkata, "Kenapa kamu memberikannya padaku?" Sander tersenyum dan berkata, "Suka yang kasih saja, tidak ada begitu banyak kenapa." Muka Yunita memerah dan berkata, "Bukannya kamu suka dengan Grace?" Sander pun tersenyum melihat wajah Yunita yang memerah. Dia pun mulai bercanda, "Tapi, aku juga suka denganmu." Yunita sedikit tercengang, lalu menundukkan kepala berkata, "Kenapa kamu boleh suka dengan 2 wanita di waktu yang bersamaan?" Sander sedikit pusing dan berkata, "Aku harus bagaimana? Saat bersamamu, aku selalu memikirkannya." Yunita sedikit emosi dan berkata, "Kenapa kamu boleh memikirkannya saat bersama denganku?" "Kamu." Sander berkata, "Jadi, di saat aku bersama dengannya, aku juga memikirkanmu, bagaimana dong?" Yunita pun terdiam, Sander pun tertawa, dan tidak bercanda lagi. Dia menggenggam tangannya Yunita lalu diletakkan di dalam selimut dan berkata, "Jangan pikir begitu banyak. Baik-baik istirahat, besok masih ada kelas loh." Yunita menggelengkan kepala dan berkata, "Sudah tidak ada kelas." Sander kebingungan dan berkata, "Kenapa?" Yunita tersenyum dan berkata, "Aku sudah lulus. Tidak lama kemudian, aku harus pergi ke kota Yanjing. Kamu mau pergi ke sana juga, kan?"
Sander menganggukkan kepalanya. Lia, sama-sama. Yunita tersenyum manis, dia pun diam sejenak dan berkata, besok adalah acara perpisahan, kamu bersamaku menghadirinya, ya? Sander tersenyum dan berkata, boleh. Usai berkata, dia berbalik badan pergi. Setelah Sander pergi, Yunita mendadak mengeluarkan sebuah buku yang tebal dari sampingnya. Judul bukunya adalah Cara Pengobatan Geger Otak. Yunita melihat sejenak dan berkata, dari diagnosa awal, di hari biasa akan muncul halusinasi yang parah. Kamu tenang saja, aku akan baik-baik mengobatimu. Setelah itu, dia pun meletakkan buku lalu menutupi selimut dengan tubuhnya. Dia melihat cincin penyimpanan yang ada di jarinya sambil tersenyum lebar. Di sofa, Sander memejamkan matanya, dia mulai menggerakkan hukum Guansuan dan mulai menyerap energi spiritual. Meskipun sekarang kekuatannya tidak bisa pulih total, kekuatannya juga di atas rata-rata manusia. Tentu saja, dia juga tidak berani terlalu ceroboh, bagaimana jika gagal? Akan benar-benar sangat memalukan. Keesokan harinya, cahaya matahari menyinari, Sander yang baring di sofa pun membuka matanya. Dia menoleh ke dapur melihat Yunita yang sudah sibuk di sana. Pada saat itu, pintu kamarnya Grace terbuka. Dia berjalan keluar. Mukanya langsung memerah ketika melihat Sander, apalagi teringat perbuatannya yang di luar batas kemarin. Dia ingin sekali mencari celah untuk bersembunyi. Benar-benar hal yang sangat memalukan. Pada saat ini, Grace melihat surat perjanjian yang ada di meja. Dia langsung berjalan ke sana, dan terdiam. Setelah itu, dia menoleh ke arah Sander dan berkata, kamu. Sander berjalan ke sampingnya Grace dan berkata, kemarin Nona Mary menelepon, mengatakan bersedia menandatangani surat perjanjian ini. Jadi, aku mewakilimu ke sana. Grace menggelengkan kepala dan berkata, kamu jangan membohongiku, aku bukan anak kecil. Kamu yang pergi mencarinya kemarin malam, betul? Setelah itu, dia memandang ke arah Sander dan berkata, apa kamu berjanji sesuatu dengannya? Sander tersenyum, di saat dia ingin menjawab, Grace mendadak berkata, apa kamu berjanji akan menikah dengannya? Sander tercengang. Yunita yang di samping juga meletakkan mangkok di tangannya, lalu memandang ke arah Sander dengan tatapan berbinar. Grace berkata dengan tenang, wajar saja. Kak Mary begitu seksi dan cantik. Yunita yang ada di samping langsung tersenyum dan berkata, aroma apa ini? Ternyata ada yang cemburu. Grace lari ke depan Yunita dan mulai memeluknya. Dua wanita saling memeluk. Sander tersenyum, dia berjalan ke depan jendela, lalu melihat ke ujung langit. Sekarang sudah saatnya pergi ke kota Yanjing. Bagaimana kondisi Arya dan si Putih? Bagaimana kondisi Rosa, Reni dan Celine? Lalu, bagaimana kondisi ayah dan bibi? Sander sedikit penasaran, apakah ayah dan bibinya tahu dia datang ke Bima Sakti? Pada saat ini, Grace berjalan kemari lalu berkata, terima kasih. Sander menenangkan hati dan pikiran, lalu memandang Grace dan berkata, sama-sama. Mendengar perkataan ini, Grace pun tersenyum lebar. Tidak lama kemudian, mereka pun mulai sarapan. Yunita memandang Grace dan berkata, Grace, hari ini aku akan menghadiri acara perpisahan, lalu aku ingin Sander menemaniku. Kamu tidak cemburu, kan? Muka Grace langsung memerah. Dia memelototi Yunita dan berkata, cemburu apa? Kamu tidur satu ranjang dengannya, aku juga tidak ada masalah. Yunita tersenyum dan berkata,
Kemarin ada yang bilang pelan sedikit. Apa yang pelan sedikit? Aku tidak mengerti loh. Ah, kamu sudah bosan hidup, ya? Grace langsung lari ke depan Yunita, lalu mulai mengacak-acak rambutnya. Sander pun tersenyum saja, lalu lanjut menikmati makanan. Keluarga Lee. Bonnie duduk di ruang tamu, lalu ada seorang Pak Tua berdiri di depannya. Pak Tua itu berkata dengan serius, "Tuan Besar, aku baru mendapatkan informasi bahwa keluarga Su sudah menandatangani surat perjanjian dengan keluarga Gu." Ekspresi wajah Bonnie sangat masam dan tidak berbicara. Pak Tua itu masih ingin berkata sesuatu. Tiba-tiba ada seorang pria paruh baya berjalan masuk. Pria paruh baya itu memakai jubah panjang berwarna hitam. Lalu memikul sebuah golok dan tatapan mata dipenuhi dengan niat membunuh. Bonnie langsung berdiri lalu berkata dengan sopan, "Master Mu." Pria paruh baya itu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Mau bunuh siapa?" Bonnie mengedipkan mata dan berkata, "Seorang remaja bernama Sander." Pria paruh baya memandang Bonnie dan berkata, "Aku membunuh satu orang, bayarannya 100 juta koin Lowata." Bonnie menganggukkan kepalanya, "Aku tahu aturan ini. Tapi, status remaja ini seharusnya berbeda, senior." Pria paruh baya itu tersenyum, "Lia, tapi apa lebih hebat dari sekte masa dewa? Sekte masa depan?" Bonnie berkata dengan serius, "Apakah kakek guru sekte masa depan adalah yang Suci Yira dari Paviliun Xianbao?" Pria paruh baya itu menunjukkan ekspresi wajah kaget. "Kamu pernah mendengar nama kakek guru sekte masa depan?" Bonnie menganggukkan kepala dan berkata, "Aku pernah dengar saat berada di kota Yanjing." Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, "Tidak lama ini, kakek leluhur sudah pensiun, dia kembali ke Bima Sakti." Mendengar perkataan ini, Bonnie pun tersenyum. Sekte masa depan. Yira. Segalanya terselesaikan. 100 juta ini tidak akan terbuang sia-sia. Bersambung.